alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman mazida. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang ini saya akan mengutip satu hadis yang pendek. Hadisnya panjang sebetulnya, tapi sambil matanya aja bagian pentingnya yang saya anggap penting buat kita ketahui bersama. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ja'atis sholatu fa'amamtuhum, muttafaqun alaih. Kama qala sahih riwayat Imam Muslim. Saya lupa nomor 172 ya. Artinya begini, waktu itu Rasulullah SAW akan melaksanakan Mi'raj, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya. Waktu akan Mi'raj, Rasul diperkenankan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Dan ajib, sungguh luar biasa karena makmumnya ada seluruh para nabi dan rasul yang sudah meninggal tentu saja. Hadis ini kalau dipikir secara logika maka kan nggak mungkin ini. Orang sudah meninggal. Inilah peristiwa yang harus kita renungkan dengan keimanan. Dia tidak bisa difahami dengan logika semata. Karena memang di dalam agama Islam banyak aspek-aspek kehidupan itu, kehidupan spiritual yang memerlukan perenungan yang lebih dalam. Karena tidak bisa diterima dengan akal, logika, tidak bisa diterima dengan rasional. Termasuk hadis ini. Bapak akan jumpai banyak hadis ayat ya yang tidak bisa diterima dengan logika. Pertama mungkin keterbatasan kita ya, atau pengalaman kita, atau kurang perenungan dan pendalaman atau penghayatan terhadap hadis dan ayat. Saya teruskan. Jadi Rasulullah SAW memimpin sholat para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa itu. Karena di Masjid Aqsa, sekitar Masjidil Aqsa itulah diturunkannya para nabi. Kalau dengar istilah Al-Quds ya, itu adalah kampung sekitar Masjidil Aqsa. Di sanalah hidup para nabi, para rasul dulu. Artinya apa? Tanah Palestina itu memang tanah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana para nabi dan rasul hidup, tempat di mana para nabi dan rasul diwafatkan, dan tempat di mana wahyu-wahyu Allah itu diturunkan. Ya. Harus difahami dengan keimanan, Pak. Kalau enggak akan nyambung. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1 itu. Subhanalladzi asra bi'abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kisah tentang Isra Mi'raj. Barakna hauliyahu, Allah memberikan keberkahan di sekitar Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina, untuk membuktikan tentang kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Memang bumi Palestina bumi yang diberkahi dan disucikan. Kata siapa? Kata Allah melalui ucapan Nabi Musa SAW. Nanti Bapak di rumah buka surat Al-Maidah ayat 21 tuh ya. Allah berfirman ya. Musa berkata, ya qaumid khulul arda muqaddasati allati kataballahu lakum.
mengutip ucapan Musa, ya. Allah ceritakan tuh ucapan Musa tuh. Kan kita nggak ada buku tentang sejarah Musa. Kita tahunya Nabi Musa itu dari Al-Quran. Allah ceritakan ucapan Musa. Kata Musa ya, di Quran itu, wahai umatku, masuklah kalian ke dalam bumi yang disucikan, yaitu Palestina, ya, yang telah Allah catat, Allah perkenankan untuk kalian. Palestina luar biasa. Masjid Al-Aqsa ini yang ngebangun dulu Nabi Yakub, nah cucunya Nabi Ibrahim AS. Itulah yang kemudian diklaim sebagai bapaknya Bani Israel. Bani Yakub itu Bani Israel mana? Kita harus difahami bahwa seluruh nabi-nabi termasuk Yakub, ya, Nabi Yakub dan seterusnya, itu yang diajarkan oleh mereka adalah tauhid, muwahhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak mengajarkan tentang syirik, tentang menyekutukan Allah seperti kaum Yahudi. Bayangkan Pak, orang Yahudi ini bukan hanya menyekutukan Allah dengan Uzair, tapi dia yang membunuh para nabi. Nabi Yahya disembelih lehernya Pak oleh orang Yahudi. Nabi Zakaria digergaji kepalanya oleh orang Yahudi. Nabi SAW nyaris akan dibunuh kalau tidak Allah selamatkan dengan yang wajahnya mirip Nabi SAW. Nabi Muhammad beberapa kali dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Itulah kelakuan orang-orang Yahudi sejak zaman Nabi dan Rasul dulu. Bukan hari ini, hari luar biasa. Pembantaian dilakukan oleh mereka itu lebih kejam daripada pembantaian yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun, kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 126 atau 27 itu, sanuqat tila abnahum wa nastahyi nisa'ahum. Bunuhlah oleh kalian bayi laki-laki saja, anak laki-laki saja, dan biarkan hidup orang-orang perempuan, anak-anak perempuan. Fir'aun, simbol kejahatan adalah Fir'aun. Tapi dia sampai bisa memilah tuh, yang kalian bunuh adalah yang laki-laki aja, yang perempuan jangan. Tapi sekarang tidak peduli, laki, perempuan, tua, muda, bayi, habis disikat. Sampai kemarin sudah mendekati ada 7.000 syahid, ya, warga Palestina, kaum muslimin 7.000. Luar biasa. Ini pembantaian yang hebat dalam sejarah dalam tempo 1 minggu, 7.000 syahid, ya. Jadi memang mereka kejam. Dan sebenarnya kaum Yahudi itu tidak pantas untuk tinggal di Palestina, Pak. Karena memang bumi Palestina itu diperuntukkan untuk orang-orang hamba Allah yang muwahhid, yang beriman dengan satu akidah, ya, tauhid. Ini bisa Bapak baca di surat Al-A'raf ayat 128, ya. Kata Subhanahu wa taala, innal arda lillahi yuwarisuha may yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Allah berfirman, sesungguhnya bumi ini, Palestina ini, ya, disucikan, milik Allah Subhanahu wa taala. Innal arda lillahi, sesungguhnya bumi Palestina ini milik Allah. Yuwarisuha may yasha'u min ibadihi, dan diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada hambanya, ya, yang beribadah, yang muwahhid, yang Islam, yang berakidah bertauhid, wal aqibatu lil muttaqin, dan dia senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berhak. Allah memberikan hak
otoritas prerogatif pada orang yang beriman, tidak kepada yang. Oleh karena itu, kalau Yahudi menempati di sana itu merupakan perampasan, ya, kezaliman terhadap kaum yang diamanati Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan warisan. Bayangkan kalau kita diberikan warisan orang tua kita, diambil sama pengacara, ya, dengan berbagai peraturan, ya, diambil sama-sama, misalnya swasta, perusahaan, kita marah mengenai warisan orang tua. Wah, kan gak ada suratnya. Ya memang kadang-kadang gak ada suratnya, tapi ini keyakinan. Suratnya ada di dalam Al-Quran, ya, Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang Islam, kalau kita melihat sejarah, maka orang Yahudi itu dia tidak punya hak untuk mewarisi bumi Palestina, baik secara agama maupun secara historis. Karena secara historis, secara sejarah, bumi Palestina itu yang pertama kali mendudukinya apa? Suku Kan'aniyun, kabilah Arab, tahun sekitar 6.000-7.000 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Ibrahim AS datang ke Palestina itu tahun sekitar 2000-an, 3000-an, 3000 sebelum Masehi. Bani Yakub, ya, membangun Masjid Al-Aqsa itu tahun 2000 sebelum Masehi. Artinya apa? Mereka itu kok dianggap Bani Yakub itu sebagai kakek neneknya. Dia datang ke sana itu baru tahun 2000 sebelum Masehi. Sementara di sana itu sudah ada penduduk sebelumnya, yaitu suku Kan'aniyun, kabilah Arab. Jadi secara agama dia tidak berhak, secara historis juga tidak berhak. Ya. Lihat latar belakang sejarah. Tapi tadilah, sekarang dunia bergeser, ya, di mana kekuatan, ya, kaum kufar senantiasa digilir untuk memimpin dunia. Dan jangan lupa, ya, orang kafir ini semuanya kalau menyerang Islam dia bersatu. Kata siapa? Kata Rasulullah, al-kufru millatun wahidah. Orang-orang kafir itu, ya, baik Yahudi, Nasrani, musyrik, ya, macam Hindu, ya, macam-macam lah, segala macam jenis agama itu. Kalau menghadapi Muslim, dia akan bersatu, Pak. Sekarang pun begitu, bersatu. Kalaupun ada, ya, basa-basi lah dari kelompok-kelompok non-Muslim untuk sekedar menunjukkan empati, ya, kepada umat. Tapi sebenarnya jati dirinya, hati kecilnya itu seperti apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tabi'a millatum. Mereka tidak pernah ridho, tidak akan rela, ya, dengan umat Islam sampai umat Islam ini menyembah apa yang mereka sembah. Apa? Musyrik. Allah ceritakan semua dalam Quran. Nah, kembali pada kita, seberapa besar keyakinan kita dengan Al-Quran, seberapa besar kepercayaan kita dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Kalau kita misalnya nggak percaya dan nggak yakin dengan Quran dan hadis, ya sudah. Artinya apa? Tidak ada gunanya tuh Quran dan hadis, ya, karena kita nggak percaya, karena tidak bisa diterima dengan logika. Termasuk diutusnya para nabi rasul pun nggak ada manfaatnya kalau kita tidak ada keimanan, tidak ada keyakinan. Oleh karena itu, yakinlah, ya, berimanlah bahwa bumi Palestina, ya, dengan doa kita, munajat kita pada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan. Rasul bilang gini, ya, ad-da'watul muslim ya akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Doanya orang beriman, orang Islam bagi saudaranya yang dia tidak tahu, kalau kita doakan mustajab. Palestina, saudara kita sedang mendapatkan genosida itu, pembunuhan. Dia tidak tahu kalau kita doakan. Dan itu doa yang mustajabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa untuk bumi Palestina itu, orang Islam itu sebenarnya doa untuk kita juga. Kalau kita berdoa bagi orang Palestina Muslim di sana agar dia selamat, itu sebenarnya sedang mendoakan diri kita agar kita selamat. Saya tadi pagi terima WA
ucapan beberapa Perdana Menteri Israel, ya, Benjamin Netanyahu. Dia bilang, kalau orang Indonesia, ya, membantu Palestina, maka saya berjanji akan menjadikan Indonesia seperti Palestina. Viral sekarang, kan? Luar biasa, mengancam, ancaman. Artinya apa? Kalau kita berdoa sekarang bagi mereka, semoga itu tidak terjadi, ya, tidak terjadi. Agar kita selamat, agar RW 13 ini selamat, agar desa kita selamat dari ancaman Israel yang mengancam seperti itu. Wah, kita balik, kita lawan. Jangan begitu. Mereka punya kekuatan, ya. Giliran mereka memimpin dunia, ya. Oleh karena itu, sisipkanlah doa, ya, bagi saudara kita di Palestina. Munajatlah, ya Allah, Allah mansurna min qaumil muslimin fi Palestin. Allah mansurna, ya Allah tolonglah umatmu itu yang ada di Palestina. Ya gitu aja, bahasa Sunda boleh. Ya, tolong. Agar Allah juga menyelamatkan kita, menolong kita, terbebas dari ancaman-ancaman yang akan merusak, ya, ukhuwah Islamnya di antara kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.